untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman semua dari apa yang setelah saya review, dimana tugas review ini sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Munculnya Renaissance yang Baru. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Emilius Rivaldo Pratama dari kelas Sosiologi B semester 7 dengan NIM 170303 0107 dengan dosen wali Dr. Andus Aris Lambe MT3. Oke, langsung saja kita pada inti dari materi yang akan saya presentasikan kepada teman-teman. Paragraf 1. Maksudnya visi. April pada tahun 2010, Neelie Kroes, Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Agenda Digital, dan Androulla Vasilou, yang mana Komisaris Eropa untuk Pendidikan, Kebudayaan, Multilingualisme dan Pemuda, diangkat Komite DESAGES atau bahasa Indonesianya Grup Refleksi untuk menghadirkan warisan budaya Eropa secara online. Nah, pembuatan komite mengikuti saran yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan Komunikasi selama debat tentang kebijakan digitalisasi di dunia pendidikan, pemuda, dan pertemuan Dewan Kebudayaan pada tanggal 27 November tahun 2009. Lalu, inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk mendamaikan amanat tradisional lembaga budaya yang memberikan akses kepada kita, yang mana itu warisan bersama, dan dengan bertujuan untuk melestarikannya demi untuk masa depan generasi dengan peluang dan tantangan yang muncul di era digital. Dalam mengelola pergeseran digital, itu membutuhkan pendekatan yang bersifat strategis, yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan penggunaan sumber daya budaya digital yang dapat difasilitasi di Uni Eropa, dan pada akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dilestarikan dan dipromosikan untuk generasi mendatang. Pertimbangan ini merupakan inti dari mandat yang memandu pekerjaan komite. Lalu, komite diundang untuk menyediakan satu set rekomendasi untuk digitalisasi, aksesibilitas online, dan pelestarian warisan budaya di era digital. Lihat ke dalam hal yang bersifat khusus pada masalah kemitraan publik swasta untuk digitalisasi Eropa, yang mana mandatnya itu secara khusus mencakup bidang-bidang berikut. Yang pertama, keseluruhan biaya finansial dan tingkat publik, di mana pandangan tersedia untuk lembaga budaya Eropa untuk mendigitalkan koleksi mereka di Eropa. Yang kedua, model terbaik untuk memaksimalkan akses dan penggunaan dari materi digital untuk ekonomi dan masyarakat pada umumnya, khususnya kondisi fundamental yang harus dihormati kemitraan publik swasta untuk digitalisasi karya yang berada di dalam domain publik. Yang berikut, peran dan tanggung jawab pribadi dan organisasi publik untuk digitalisasi yatim piatu, yang mana karya serta materi yang memiliki hak cipta tetapi tidak lagi tersedia secara komersial, dengan tujuan untuk mengatasi risiko tahun ke-20 abad lubang hitam di Eropania dan seterusnya, di mana internet digunakan secara umum. Itu mempromosikan akses terluas ke digitalisasi materi lintas batas. Yang berikut, memastikan keberlanjutan sumber daya digital untuk tujuan pelestarian jangka panjang. Oke teman-teman, kita masuk pada bab 2, visi. Jika satu kata harus mencakup dan meringkas visi komite DESAGES, itu akan menjadi akses ketika datang ke kami atau berkunjung ke warisan budaya umum, di mana tidak ada yang lebih besar
tantangan yang lebih besar. Tidak ada pertanyaan yang lebih mendesak selain untuk mengamankan akses generasi sekarang dan masa depan ke warisan ini. Akses ke populasi terbesar, baik Eropa maupun non-Eropa, dan akses ke salah satu warisan budaya terkaya di dunia yang universal, di mana kebaikan bersama, demi kebaikan bersama. Dalam memberikan akses ke karya-karya Eropa dan produksi harus menjadi tolak ukur. Memang faktor produksi ini menjadi tolak ukur teman-teman dari semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Dan dari sini banyak muncul pertanyaan mengenai digitalisasi harus dianalisis melalui prisma dan diselesaikan dengan tujuan membuat warisan semakin dapat diakses atau dinikmati oleh semua orang. Masuk kepada bab 3 dari buku ini teman-teman, yang mana yang membahas tentang dengan bertemakan proses. Yang mana pekerjaan komite dimulai setelah pembentukan resminya pada tanggal 23 April 2010 dan disusun sekitar rapat kerja yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pemangku kepentingan. Dalam urutan untuk menemisinya, komite telah menyelenggarakan proses inklusif, konsultasi secara luas dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara tanggal 18 Agustus dan 30 September 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web Komisi Eropa, yang mana itu mencakup semua aspek mandatnya. Konsultasi tersebut itu menghasilkan 1.258 jawaban dari 42 negara yang berbeda. Lebih dari setengah balasannya datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap politik tersebut, di mana 17% dari balasannya datang dari perusahaan swasta atau asosiasi perusahaan dan 14% dari lembaga budaya. Ringkasan balasan untuk konsultasi itu dilampirkan pada laporan ini. Audiensi publik berlangsung di Brussels pada 28 Oktober dan dihadiri oleh lebih dari 100 pemangku kepentingan. 34 organisasi dikirim makalah posisi dalam konteks persidangan, sementara 23 dari mereka melakukan intervensi selama sesi dan bertukar pandangan dengan anggota dari komite. 21 pertemuan berlangsung pada tanggal dan lokasi berikut, di mana 10 Mei di Brussels, 17 Juni di Madrid, 23 Juli di Frankfurt, 31 Agustus Paris, pada tanggal 24 September di Paris lagi, 18 November Brussels, kembali ke Brussels, 25 November kembali ke Paris lagi, dan 14 Desember itu kembali lagi di Brussels. Kita masuk kepada bab 4, di mana bab berikutnya, di mana dengan tema mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Bagian terpenting dari bab ini ialah isu, di mana institusi budaya di seluruh Eropa memiliki mulai mendigitalkan koleksi buku mereka, koran, peta, materi suara dan video, yang mana manuskrip, foto dan museum objek, dan membuatnya tersedia itu semua secara online. Sebagian besar karya digital ada di domain publik yang tidak lagi ditanggung oleh hak kekayaan intelektual. Yang berikut metadata dari bab ini, di mana lembaga budaya menambahkan cukup banyak jumlah informasi untuk objek digital atau metadata yang menjelaskan misalnya penulis asal dan usia pekerjaan, memberi informasi kontekstual serta teknis informasi tentang format yang digunakan dan karakteristik yang memungkinkan mesin pencari untuk menemukan objek. Metadata ini teman-teman bersifat penting untuk menyediakan latar belakang yang berguna bagi pengguna yang bekerja, dan juga untuk memungkinkan mesin telusur seperti Europeana untuk menemukan objek digital yang relevan dalam konteks pencarian tertentu. Lalu ada pula pertimbangan umum, di mana komite merasakan itu untuk menangani masalah akses dan penggunaan publik digital materi domain. Pekerjaannya harus menggambar di tempat pertama di atas prinsip dasar akses ke budaya. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses budaya dan pengetahuan serta akses dan penggunaan yang luas, juga dalam melayani kepentingan umum untuk melestarikan keanekaragaman budaya. Bab 5, digitalisasi dan aksesibilitas online. Dari bab ini yang terpentingnya, bagian-bagian terpenting menurut saya, di mana yang adanya pertimbangan umum, mengingat keragaman koleksi
Dalam budaya institusi, digitalisasi menimbulkan banyak masalah. Namun, untuk mendorong digitalisasi warisan budaya kita dan bangun atas kreativitas untuk kepentingan generasi mendatang, semua masalah yang berbeda diangkat oleh hal ini yang dari berbagai jenis pekerjaan perlu untuk ditangani. Lalu teman-teman, ada bagian berikut dari yang terpilih dari bab ini ialah pekerjaan yatim. Ada banyak perdebatan di Parlemen Eropa dan sekitarnya tentang yang terbaik, model terbaik untuk menangani pekerjaan yatim piatu di seluruh Eropa. Selain itu, sudah ada banyak perdebatan di negara anggota. Komite mendefinisikan kondisi yang secara material harus ditanggung oleh instrumen Eropa tentang yatim piatu yang bekerja dan implementasinya di anggota serikat. Keluar dari distribusi pekerjaan komite percaya bahwa di luar distribusi karya perlu didigitalkan sebagai bagian dari warisan digital budaya Eropa. Bab berikutnya teman dengan tema Europania. Bagian terpenting daripada bab ini ialah di mana adanya pertimbangan umum. Komite menggarisbawahi tempat sentral Europana dalam strategi untuk menghadirkan warisan budaya online Eropa dan untuk membuat materi budaya tersedia untuk pekerjaan, pendidikan, atau waktu luang. Hal ini menekankan kebutuhan untuk mengubah Europania menjadi referensi budaya Eropa yang menunjuk secara online. Ini membutuhkan konsentrasi upaya keuangan dalam modal politik di Eropa dan di tingkat nasional untuk pengembangan situs. Bagian berikutnya mana meningkatkan layanan Europana. Komite menugaskan audit ke pengaturan teknis Europana yang menanyakan secara khusus apakah teknologi yang mendasari situs dan rencana pengembangan teknologi sudah memadai dan terbukti di masa depan. Auditor menyimpulkan bahwa proyek Europana ini didasarkan pada fondasi teknologi yang kuat yang mencakup standar terbuka, arsitektur, dan keamanan. Bagian berikut dari bab ini yang mana infrastruktur Europana. Pada saat ini, Europana tidak menyimpan materi apapun, tetapi memberikan akses ke materi yang disimpan secara desentral. Itu harus dipertimbangkan untuk memberi Europana repositori sendiri dan arsip yang dapat menjadi host domain publik materi digital ini. Bab berikut itu menjelaskan tentang keberlanjutan warisan Eropa budaya online Eropa. Pertimbangan umum dari bab ini ya mana sektor swasta tidak bisa diharapkan untuk mengambil tanggung jawab untuk pelestarian jangka panjang setelah eksploitasi komersial berakhir. Oleh karena itu, komite adalah apa yang telah menjadi pendapat yang melestarikan masa lalu kita dan warisan budaya masa kini adalah tanggung jawab publik, di mana lembaga budaya memiliki peran yang bersifat sentral. Lalu yang berikutnya masalah organisasinya. Dalam pandangan komite, pelestarian digital membutuhkan upaya tambahan dan keberlanjutan dari pembuat kebijakan, pembuat publik, produsen, perusahaan perangkat lunak, dan lembaga budaya. Kebijakan pelestarian yang komprehensif di Eropa dan anggota tingkat negara bagian diperlukan dengan tujuan untuk melindungi investasi dalam warisan budaya digital di Eropa. Lalu muncul pula masalah hukumnya teman-teman, yang mana komite menekankan bahwa hak cipta dan lainnya tentang undang-undang harus memungkinkan warisan budaya lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian membuat salinan arsip dan membuat konversi file untuk keperluan arsip. Proses kebutuhan otomatis permanen landasan hukum yang jelas di tingkat Eropa untuk mengaktifkan alur kerja yang bersifat efisien. Bab berikutnya mana? Bab 9, kemitraan publik swasta untuk peluang digitalisasi, tantangan, dan jabatannya. Teman-teman, di sini ada model yang berbeda dari kemitraan publik swasta untuk digitalisasi aset budaya di Eropa. Model dari investasi dana langsung dengan imbalan eksploitasi komersial eksklusif dari materi digital hingga skema sponsor klasik dalam tujuan periklanan atau pemasaran. Sejauh ini,
Sebagian besar dana swasta telah digunakan diarahkan pada digitalisasi buku dan menyangkut materi domain. Publik lebih dekat melihat situasi di lapangan, yang mana itu diungkapkan beberapa pesan yang halus, namun cukup gigi yang berkaitan dengan kondisi publik swasta kemitraan untuk digitalisasi di Eropa. Nah, teman-teman, setelah saya mereview bagian-bagian terpenting dari buku ini, pada bab terakhirnya saya akan mendeskripsikan buku ini kepada teman-teman melalui ulasan atau review yang saya buat, di mana pada bab kesimpulan ini merupakan hal yang penting dari buku ini, karena ini merupakan penggabungan dari materi yang penting dari bab per bab. Pada bagian kesimpulan ini, di situ penulis berharap mereka mampu untuk menggambarkan betapa pentingnya Eropa harus bersama-sama memastikan warisan budaya dan intelektual kita dapat diakses oleh semua orang melalui informasi teknologi baru. Bahaya membayang di cakrawala bahwa kita kalah bagian dari warisan kami karena alasan sederhana bahwa itu tidak dapat dikonsultasikan dengan metode dan alat yang digunakan saat ini dan yang dapat kami perkirakan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Bahaya ini sangat menyita perhatian Eropa. Nah, untuk peran Eropa di dunia, meski terancam oleh ekonomi, apalagi kemunduran politik, akan tetap menjadi motor penggerak dalam budaya domain. Asalkan budaya itu mengimbangi dengan perkembangan saat ini dan masa depan. Ada seorang penyair yang berkata bahwa Eropa, namamu adalah ingatan. Eropa dibangun dengan gagasan evolusi, pemikiran, penciptaan, penelitian, dan kecerdikan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hasil ulasan kembali dari buku ini atau hasil reviewnya. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan atau kurang dimengerti oleh teman-teman, saya sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman untuk mengkritik atau memberikan masukan melalui kolom komentar yang ada di bawah akun channel ini, agar itu dapat menjadi motivasi saya ke depannya untuk dapat memaparkan wawasan-wawasan baru yang lebih baik lagi pada teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.